Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Finally, I'm back to create my second video tentang tips mengajar bahasa Inggris untuk anak kecil. Yuk langsung simak pembahasannya. Oke, untuk tips yang keenam yaitu learning with song. Jadi ketika kalian mengajar anak kecil, diusahakan untuk mengajar dengan hal-hal yang baru seperti learning with song. Anak kecil sangat suka ketika mereka bernyanyi. Jadi ketika kalian mengajar bahasa Inggris, diusahakan kalian bisa mengajar mereka dengan menggunakan lagu. Contohnya, ketika kalian mengajar vocabulary, kalian bisa membuat lagu dari vocabulary yang akan kalian ajarkan. Kalian bisa membuat lagu dari lagu-lagu yang sebelumnya sudah familiar didengarkan oleh anak-anak, seperti lagu watermelon, watermelon, papaya, papaya, banana, 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 tomato, tomato. Nah, kalian ketika mengajar anak kecil boleh membuat lagu vocabulary yang lain dengan menggunakan nada yang sama. Contohnya, apple, orange, mangosteen, mangosteen, pineapple, 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 strawberry, strawberry. Jadi ketika mengajarkan vocabulary bahasa Inggris baru kepada anak-anak, usahakan kalian menggunakan lagu yang sudah familiar didengar oleh anak-anak. Jadi mereka akan lebih mudah mengingatnya. Tips selanjutnya yaitu learning with games. Ketika belajar, akan ada rasa bosan selama proses belajar mengajar. Oleh karena itu, agar peserta didik atau anak didik kita tidak merasa bosan, kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membuat atau membangunkan semangat mereka. Contohnya yaitu belajar dengan games. Banyak sekali games-games yang bisa digunakan ketika mengajar anak kecil, seperti guessing word dan whispering, atau kalian bisa membuat game ciptaan kalian sendiri. So, it's up to you. Tips yang ke-8 yaitu asking them to practice. Jadi setiap setelah mengajar, aku selalu suka meminta anak didikku untuk praktis. Contohnya, ketika aku mengajar reading, aku akan memberikan contoh bagaimana cara membaca terlebih dahulu, dan kemudian aku minta anak didikku untuk praktek membaca kalimat yang sama yang baru saja aku baca. Jadi aku tidak hanya memberi contoh bagaimana cara membacanya, tetapi meminta mereka juga untuk praktis. Tips yang ke-9 yaitu do not only explain. Apa sih maksud dari do not only explain? Jadi maksudnya di sini jangan hanya menjelaskan, tapi tanya kepada mereka, apakah penjelasan kalian bisa dipahami oleh mereka? Jika kalian hanya menjelaskan saja, pasti anak didik kalian merasa bosan dan belum tentu juga anak didik kalian mengerti apa yang kalian jelaskan. Jadi ketika mengajar anak kecil bahasa Inggris, baiknya kalian selalu menanyakan mereka apakah penjelasan yang kalian berikan dapat dimengerti oleh mereka. Dan untuk tips yang terakhir adalah appreciate or reward them. Jadi setelah anak didik kita berhasil melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, we have to reward them. Reward them dengan menggunakan kata-kata seperti good job, good girl, atau kita bisa memberikan reward berupa hadiah nyata. Contohnya, ketika aku mengajar anak didikku, aku sering memberikan hadiah ketika mereka mendapatkan nilai 100 atau ketika mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku berikan. So, you have to reward and appreciate the works of your students. It will motivate them. Well, itu adalah 5 tips selanjutan dari tips aku sebelumnya. Semoga bermanfaat and see you!